Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa eh, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Eh, Insya Allah kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan materi kuliah kita tentang dasar-dasar jurnalistik. Karena kelas ini tertinggal satu kali pertemuan dengan kelas-kelas sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang produk-produk jurnalistik. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu sejarah jurnalistik, kemudian pengertian jurnalistik, kemudian juga kita sudah belajar juga tentang bentuk-bentuk jurnalistik. Nah, sekarang kita akan bahas atau masuk pada pembahasan tentang apa itu produk-produk jurnalistik. Nah, secara sederhana, ya, jadi kalau teman-teman membuka surat kabar, membuka media massa, baik itu surat kabar, baik itu majalah, tabloid, kemudian mendengarkan radio, menonton televisi, membaca berita di media online, itu kalau mau diringkas, itu eh, semuanya adalah produk jurnalistik gitu ya. Nah, dari sekian banyak produk jurnalistik itu yang ada di media massa itu kalau diringkas itu kalau diklasifikasi atau diberikan kategori itu semua yang ada di media massa itu ada 3 ya. Nah, yaitu ada berita ya, ada opini, ada berita atau news, ada opini atau view, dan ketiga adalah iklan. Dari ketiga ini ya hanya 2 yang disebut dengan produk jurnalistik, yaitu berita dan opini. Sedangkan iklan, walaupun dia ada di dalam media massa, dia bukan termasuk kategori produk jurnalistik. Mengapa? Karena iklan itu dia sifatnya hiperbola gitu ya, hiperbola, atau dia tidak, kadang-kadang bahkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya ada iklan Axe misalnya ya, iklan deodoran misalnya ya. Nah, di dalam televisi ditampilkan kalau ada orang yang menggunakan produk deodoran itu, tiba-tiba ada bidadari, bisa ada malaikat, atau ada produk perempuan misalnya ada sabun atau sampo begitu digunakan, kemudian dia tiba-tiba langsung dapat pasangan misalnya. Padahal kan dalam kenyataannya nggak seperti itu. Ya, nah, sehingga dia tidak disebut sebagai karya jurnalistik karena dia sifatnya hiperbola atau dibuat-buat, tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun teknik-tekniknya itu menggunakan jurnalistik, misalkan dengan tulisan, dengan video, ada wawancara dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, jadi produk jurnalis itu hanya ada 2, yaitu berita dan news, dan opini atau news. Jadi kalau disingkat itu kategori itu hanya ada 2. Nah, nanti dari 2 ini nanti bisa berkembang menjadi berbagai macam jenis. Nah, kita bahas misalnya satu-satu. Misalkan dari kelompok berita, ya. Nah, dalam berita itu nanti ada berbagai macam jenis berita. Jadi nanti di media massa itu, di surat kabar, ya, itu teman-teman akan banyak sekali mendapatkan jenis-jenis berita. Yang pertama ada yang disebut dengan berita langsung atau straight news. Ya, nah, straight news ini adalah berita yang pendek, ya, sifat biasanya pendek, sekali baca habis sekali baca. Jadi tidak kurang lebih dari, kalau di Word itu paling dia 1,5 sampai 1 halaman. Jadi pendek sekali, dan berita strike ini biasanya paling banyak di surat kabar ya, dan paling banyak juga di radio dan juga paling banyak di televisi karena jumlahnya banyak, maka dibuat jangan terlalu panjang atau jangan terlalu lama gitu durasinya, maka itu dia sifatnya pendek. Nah, dan di strike inilah kemudian, di strike news inilah kemudian peristiwa-peristiwa harian itu diberitakan. Ya, jadi strike news ini lebih banyak memberitakan peristiwa-peristiwa harian yang terjadi di masyarakat. Ya, baik itu kriminalitas, ya, olahraga, pendidikan, ya, ekonomi, dan seterusnya, termasuk juga hiburan. Nah, kemudian yang kedua, ada berita comprehensive news. Nah, itu berita yang menyeluruh.
Ya, ini sangat berbeda dengan berita yang pertama tadi. Ya, nah, berita yang pertama ini berita yang pertama itu dia eh, hanya mewawancara beberapa orang, minimal satu orang atau dua. Nah, kalau comprehensive news itu satu cirinya adalah dia narasumbernya jauh lebih banyak dan dia mengcover berbagai macam aspek, gitu ya. Aspek, misalnya tentang wabah corona misalnya gitu ya. Nah, itu bisa apa? Misalnya bisa diambil dari berbagai macam aspek ya, bisa dari segi kesehatan, bisa dari segi agama, bisa dari segi sosial, dari segi hukum dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita menyeluruh ini dia masuknya ada di laporan spesial atau laporan khusus. Nah, jadi berbagai macam aspek. Kemudian yang ketiga ada namanya sebut berita mendalam. Nah, berita mendalam ini ya dia satu topik tapi mendalam. Kalau yang menyeluruh itu kan dia melebar. Nah, di berbagai aspek. Nah, kalau mendalam itu satu topik tapi dia mendalam sekali, kupas gitu ya. Ya, misalkan tentang corona misalnya gitu ya. Nah, corona itu dari segi aspek kesehatan itu dibahas secara mendalam. Sejarah virus ini kapan munculnya, kapan mulai munculnya, jenisnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, karakternya seperti apa, bagaimana dia menyebarkannya, cara mengatasinya seperti apa gitu ya. Sampai dengan siapa saja yang pernah yang pernah kena virus ini, berapa korban yang meninggal dan seterusnya itu mendalamnya. Biasanya mendalamnya ada di majalah. Ya, berita majalah itu rata-rata itu sifatnya adalah berita mendalam. Nah, kemudian yang berikutnya pelaporan mendalam ini sama dengan mendalam, ini hanya depth reporting itu untuk televisi biasanya, untuk televisi atau radio. Tapi ya kebanyakan pelaporan mendalam itu adanya di televisi. Kemudian ada berikutnya ada yang disebut dengan berita penyelidikan atau investigatif news. Investigasi ya. Nanti teman-teman di semester 5 atau 7 nanti akan dapat mata kuliah ini. Nah, jadi berita investigasi ini berita yang paling sulit untuk dibuat. Ya, dan orang-orang yang melakukan liputan ini juga bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi memang orang-orang ini sudah terlatih dan sudah expert, sudah ahli, biasanya rata-rata senior. Nah, berita investigasi ini memang beda sekali karakternya dengan berita-berita yang lain. Nah, kalau berita yang lain tuh kalau kita mau liputan ya kita bisa memperkenalkan diri, ya kita bisa janjian, kita wawancara. Nah, kalau investigasi itu nggak seperti itu, ya bahkan untuk melakukan laporan investigasi ini seseorang itu kadang harus menyamar gitu ya, kadang harus pura-pura dulu masuk jadi karyawan ketika di sebuah kantor ketika ingin menginvestigasi kantor tersebut atau masuk partai politik dan seterusnya supaya dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting yang mungkin itu nggak bisa didapatkan kalau kita nggak masuk ke situ. Nah, berita investigasi ini seperti seorang detektif lah ya, yang ingin mengetahui sebuah kasus, mengetahui sebuah informasi dengan cara yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain gitu ya. Maka itu untuk menulis laporan investigasi ini tidak mudah ya, sulit sekali. Tidak semua wartawan bisa melakukan ini. Harus punya kecerdasan yang luar biasa, insting yang luar biasa, kemudian keberanian yang luar biasa gitu ya untuk melakukan itu. Ya. Nah, kemudian jadi ini dalam dunia jurnalistik ini laporan yang paling sulit untuk dilakukan. Ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan berita khas bercerita atau future news. Nah, future news ini barangkali berita yang paling ringan di antara yang lain. Ya, kenapa ringan? Karena ya selain topiknya itu tidak berat ya, tidak berkaitan dengan kriminalitas dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dengan berita. Ya, nah dia lebih cenderung kemanusiaan, ya. Topik-topiknya yang bersifat kemanusiaan. Tentang tukang beca yang bisa
mendidik anaknya sampai menjadi dokter di universitas terkemuka di Indonesia misalnya. Ya, kemudian wartawan itu menulis tentang bagaimana si tukang beca ini bisa membiayai anak-anaknya, apa saja yang dikerjakan gitu ya. Bagaimana kehidupan dia sehari-hari, atau misalnya yang sering kali banyak ditulis dulu biasanya berkaitan dengan bencana alam misalnya. Setelah bencana alam itu siapa dia yang terdampak, siapa yang mengalami kerugian, ada orang yang ditinggal keluarganya, ada tinggal ibunya, bapaknya, saudaranya, dan seterusnya. Nah, hal semacam itu yang biasanya ditulis dalam berita dan ditulis dalam bahasa novel atau bahasa sastra, ya bisa seperti cerpen atau novel. Sehingga ketika kita membaca berita itu seolah kita bukan baca berita tapi membaca novel. Nah, itu yang disebut dengan berita khas bercerita atau feature news. Ya. Butuh keahlian tertentu, terutama keahlian dalam menulis berita dalam bentuk sastra gitu. Dan terakhir itu yang disebut dengan berita gambar atau foto news. Hampir semua media massa itu pasti punya rubrik khusus foto ya. Entah itu media massa kecuali radio ya, radio karena radio itu kan hanya suara ya, tidak ada gambar. Nah, media massa baik itu cetak maupun online itu biasanya pasti ada rubrik berita foto. Berita foto itu ya hanya ada fotonya saja, ya, keterangan-keterangannya hanya singkat. Ya. Dan rata-rata hampir semua media massa itu dia punya khusus punya redaktur, punya khusus wartawan foto ya, fotografer. Nah, biasanya fotografer itu hanya memotret peristiwa-peristiwa yang penting saja, yang mungkin itu nggak bisa didapatkan oleh wartawan biasa gitu, karena kan kemampuan memoto itu kan nggak semua orang bisa, gitu. Jadi harus ada khusus yang bertugas sebagai fotografer. Nah, itu beberapa kelompok berita di dalam news ya. Jadi kalau teman-teman melihat media massa itu kurang lebih ada sekitar 7 jenis berita ya dalam di media massa, misalnya dari 16 halaman itu ya, itu biasanya ada ketujuh jenis berita ini ya, baik itu di media massa maupun baik di media cetak maupun di televisi ya. Ataupun juga di radio mungkin beberapa ya, walaupun tidak banyak. Itu yang kelompok berita news. Kemudian yang berikutnya itu ada kelompok opini atau view ya. Nah, kan media massa itu salah satu fungsinya adalah memberikan pendidikan ya, memberikan edukasi. Nah, para ahli menyebutkan bahwa fungsi edukasi itu biasanya munculnya di rubrik opini ya, karena di situ ada pendapat-pendapat dari para ahli yang di bidangnya yang menulis tentang topik tertentu. Nah, di kelompok opini ini kalau kita mau bagi lagi ada dua karakteristiknya. Ada yang bersifat individu, artinya yang menulis itu individu per orang, ada yang bersifat lembaga. Ya. Nah, jadi dalam opini ini ada dua kelompok itu. Yang kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah sikap atau opini pendapat ya yang bersifat resmi dari sebuah media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi tajuk rencana ini adalah sikap media terhadap sebuah peristiwa. Jadi misalnya tentang corona ya yang lagi ramai selalu dibahas ini kan pasti media punya sikap kan, cara pandang media tentang wabah corona, tentang penanganan corona harus seperti apa. Ada media yang berpihak pada kebijakan lockdown, ada media yang tidak berpihak pada lockdown, cukup dengan social distancing, misalnya physical distancing, misalnya, atau PSBB ya, pembatasan sosial skala besar. Itu media berbeda-beda tergantung kebijakannya, tergantung ideologinya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apa ideologi media tertentu, kita lihat aja dari isi tajuk rencananya. Kita akan bisa melihat, media ini berideologi apa, kebijakannya seperti apa. Nah, tajuk rencana ini karena dia sikap resmi media, maka dia sifatnya lembaga. Jadi bukan ditulis oleh individual, tapi oleh lembaga secara keseluruhan. Ya. Jadi sifatnya lembaga, jadi bukan individu. Kemudian yang kedua karikatur. Karikatur ini biasanya berisi kritik-kritik ya.
biasanya juga ini sifatnya lembaga ya. Walaupun yang menulisnya itu individu, yang membuatnya itu bukan menulis, membuatnya itu adalah individu, tapi dia biasanya bersifat lembaga ya. Nah, karikatur ini adalah sikap atau opini yang dimunculkan melalui gambar. Ya, kira teman-teman sudah pasti tahu lah seperti apa karikatur itu. Ya, banyak sekali ya di beberapa di koran misalnya itu selalu ada rubrik-rubrik karikatur ya. Misalnya kalau di PR itu ada ada Mang Jawara gitu ya. Kalau di bola itu dulu ada gitu ya. Kalau di TV itu ada TV One Bang One ya, itu kan ada karikatur ya. Nah, semacam itu, dan memberikan kritik-kritik sosial ya. Kemudian yang ketiga ada pojok ya. Pojok juga komentar singkat ya. Komentar singkat ya. Yang mungkin sekitar berarti satu kalimat, satu alinea yang mengomentari berbagai statement dari pejabat publik biasanya. Nah, pojok ini juga yang menulis adalah lembaga, institusi pers itu sendiri, hanya dengan cara yang biasanya sarkas ya. Jadi ya semacam menyindir gitu ya. Jadi kalau kita ketemu langsung, mungkin saya kasih contoh di beberapa koran ya. Itu biasanya kalau teman-teman perhatikan, itu memang beradanya di pojok biasanya, dan itu hurufnya kecil sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca itu kadang-kadang komentarnya lucu gitu ya. Nah, itu pojok. Kemudian yang keempat ada artikel. Artikel ini adalah tulisan ilmiah populer yang biasanya ditulis oleh oleh para ahli gitu ya, para ahli atau tokoh berpengaruh di masyarakat gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang oleh dosen, oleh ahli, ada praktisi, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik misalnya. Berisi tentang apa ya? Tentang apapun yang terjadi di masyarakat ya. Biasanya yang lagi terjadi ramai di masyarakat itu biasanya ditulis oleh para ahli itu, kemudian dimuat di media massa. Nah, di rubrik artikel inilah biasanya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak, yang penting, dan bermanfaat gitu ya. Bahkan bersifat ilmiah gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mau baca koran gitu ya, dan kita ingin mendapatkan pengetahuan yang luas, ya, yang bermanfaat, yang bagus ya, yang berkualitas, Anda cukup baca aja artikelnya. Artikel-artikel misalnya di Kompas, di Republika, di Media Indonesia, di Tempo, itu Anda tinggal baca aja tuh setiap hari rubrik artikel hanya 2-4 halaman, Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang luas. Dan Bapak ini biasanya paling suka kalau di koran itu baca artikel. Ya. Apalagi kalau ternyata artikel itu oleh orang yang hebat itu ya, yang punya pengetahuan yang luas. Nah, kalau artikel ini dia sifatnya individu. Jadi kalau tulisannya itu misalnya dipersoalkan oleh publik, oleh masyarakat, nah itu yang tanggung jawab adalah penulisnya, individual. Termasuk juga kolom juga sama. Ya, kalau kolom dia sifatnya sih tema-tema yang santai gitu ya, yang santai, yang terlalu berat. Nah, bedanya dengan artikel, kalau kolom itu biasanya penulisnya sudah ditentukan. Jadi biasanya penulisnya itu sudah ditentukan oleh media ya. Kadang dari wartawannya sendiri, kadang juga dari luar. Tapi sudah ditentukan. Jadi tidak bisa semua orang itu bisa bisa menulis di situ. Kemudian esai bersama dengan artikel, hanya kalau esai itu dia sifatnya mendalam ya, membahas tentang topik-topik tertentu. Ya. Nah, artikel tuh nanti juga jenisnya banyak ya. Artikel tuh ada artikel ilmiah, ada artikel populer, ada artikel analisis, ada artikel praktis gitu ya. Misalnya seperti cara merawat HP, cara merawat motor, cara merawat bunga, dan seterusnya. Yang terakhir ada surat pembaca. Surat pembaca ini adalah dibuat oleh media untuk mewadahi aspirasi masyarakat tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Biasanya surat pembaca ini isinya adalah kritik-kritik dari masyarakat kepada pemerintah biasanya ya. Mulai dari jalan rusak, lampu di jalan mati, lampu merah tidak jalan ya, kemudian jalan-jalan yang dipakai parkir sembarangan dan seterusnya. Rata-rata seperti itu. Atau juga bisa yang paling banyak itu adalah komplain-komplain masyarakat terhadap berbagai macam perusahaan.
yang berkaitan dengan publik. Biasanya yang paling sering itu adalah bank, ya, komplain terhadap pelayanan bank, operator misalnya, atau juga beberapa atau bahkan mungkin lembaga pendidikan. Ya. Itu biasanya kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui surat pembaca. Ya, dan surat pembacanya bebas, siapapun boleh mengirim, mau kalangan terdidik, mau masyarakat biasa, bahkan kadang-kadang pelajar juga bisa. Yang penting isinya itu memang benar terjadi. Misalkan ada jalan rusak, yang memang di situ jalannya rusak, nggak sampai kita berbohong gitu ya. Itu yang sampai dilakukan. Nah, itu kira-kira untuk kelompok opini. Ya, jadi secara ringkas, media massa itu isinya ada tiga sebenarnya, ya. Ada news, ada opini, dan ada iklan. Nah, iklan ini walaupun memang bukan produk jurnalistik, tapi dia penting buat media karena dari iklan inilah kemudian media massa mendapatkan penghasilan. Jadi ya jangan kaget, jangan kesal gitu ya. Jangan aneh kalau Anda membaca media, menonton media itu pasti selalu ada iklannya. Wajar karena itu penghasilan mereka. Nah, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan, ya, walaupun memang terbatas medianya karena tidak berinteraksi langsung, tidak menggunakan papan tulis itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti sisanya teman-teman bisa pelajari di buku dasar jurnalistik jurnalistik Indonesia, tulisannya Pak Haris Sumajidaya. Nanti di situ dijelaskan semua. Juga buku yang lain, ya, itu pasti juga ada pembahasan dengan itu. Saya kira itu, ini kalau ada yang belum paham silakan nanti ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.